Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Aisyah, saya dari Prodi Fisika Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi Circuit Contraction Virtual Lab dengan menggunakan aplikasi PET. Apakah teman-teman sudah pada tahu aplikasi PET? PET merupakan software pembelajaran dari Universitas Colorado. PET adalah simulasi ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu kebumian, dan matematika. Baiklah, saya akan memberikan tutorial cara mengakses aplikasi PET. Maka, klik di halaman web pet.colorado.edu and simulation filter subject physics and type HTML. Inilah halaman utama dari aplikasi PET. Langsung saja kita ke materinya, yaitu Circuit Contraction Virtual Lab DC. Apa sih itu? Yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan hanya melalui satu jalur arus listrik. Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar, di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik. Inilah tampilan dari Circuit Contraction Virtual Lab. Di sebelah kiri ada kabel, baterai, bola lampu, resistor, saklar, dan masih banyak lagi. Di sebelah kanan ada tampilan arus, elektron dan konvensional. Baru ada kabel dan nilai. Di bawahnya ada voltmeter sebagai pengukur tegangan, ampermeter sebagai pengukur arus. Di sini ada hambatan sedikit dan banyaknya. Jika hambatannya sedikit, maka bisa saja kabel terputus. Saya menggunakan hambatannya yang sedikit. Ada hambatan dalam kabel dari 0 sampai 10 ohm. Jika hambatannya 0, baterai akan cepat terbakar. Saya menggunakan hambatan yang 0. Baru ada baterai dan skema. Jika skema kita gunakan, maka tampilan kabel, baterai, bola lampu, resistor, saklarnya akan seperti ini. Saya di sini menggunakan baterai. Tombol yang berada di bawah kanan ini gunanya untuk menghapus semua rangkaian yang ada di layar Circuit Contraction Virtual Lab. Inilah rangkaian seri. Nilai pada hambatan 1 bisa kita rubah sesuai kebutuhan kita. Di sini saya ingin merubahnya menjadi 2 ohm. Hambatan kedua saya rubah nilainya menjadi 3 ohm. Nilai ketiga saya rubah menjadi 4 ohm. Nilai pada baterai juga bisa dirubah sesuai kebutuhan dan keinginan kita. Saya di sini membuatnya 9 volt. Jika saklar kita sambungkan, maka terlihat nyala lampu dari lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Terlihat bahwa elektron-elektronnya ini berjalan dari kutub negatif menuju kutub positif. Jika menggunakan konvensional, maka terlihat kutub positif menuju kutub negatif.
seperti ini yang ada tanda merahnya. Di sini saya menggunakan elektron. Nilai pada hambatan 1 arusnya yaitu 1 ampere, hambatan kedua 1 ampere, hambatan ketiga 1 ampere, maka totalnya tetap 1 ampere. Mengapa begitu? Karena satu titik pada rangkaian seri akan sama dengan titik yang lain. Selanjutnya saya mengukur tegangan pada tiap-tiap hambatan. Hambatan 1 nilainya 2 volt. Hambatan ketiga nilainya 3 volt. Dan hambatan ketiga nilainya 4 volt. Jika kita hitung secara manual untuk mencari nilai hambatan total, yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3, maka 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9 ohm. Untuk mencari nilai arus pada rangkaian, yaitu I sama dengan V dibagi R, maka 9 dibagi 9 1 ampere. Untuk mencari nilai tegangan, rumusnya yaitu V sama dengan I kali R, maka 1 dikali 2 sama dengan 2 volt, 1 dikali 3 sama dengan 3 volt, 1 dikali 4 sama dengan 4 volt. Dan nilainya sama yang seperti kita simulasikan. Inilah rangkaian paralel. Jika kita sambungkan saklarnya, maka terlihat lampu dari 1, kedua, dan ketiga menyala. Arusnya terlihat dari hambatan 1 1,5 ampere, hambatan kedua 1 ampere, hambatan ketiganya 0,5 ampere. Maka total dari hambatan 1, 2, dan 3 arusnya yaitu 3 ampere. Jika kita menggunakan voltmeter, nilai pada tegangan hambatan 1 yaitu 3 volt. Tegangan di hambatan 2 yaitu 3 volt. Hambatan ketiga tegangannya 3 volt. Mengapa tegangan nilainya sama? Karena masing-masing beban akan mendapatkan tegangan yang sama, sehingga arus yang mengalir pada setiap beban akan berbeda-beda. Itulah mengapa rangkaian paralel disebut rangkaian pembagi arus. Besarnya arus yang mengalir pada beban bergantung pada besar kecilnya hambatan. Jika kita hitung secara manual, rumus untuk mencari hambatan totalnya yaitu 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 6, hasilnya yaitu 1 ohm. Untuk mencari nilai arus pada rangkaian yaitu I sama dengan V per R sama dengan 3 dibagi 2 sama dengan 1,5 ampere.
Untuk mencari I2-nya, 3 dibagi 3 sama dengan 1 ampere. Untuk mencari I3-nya, 3 dibagi 6 sama dengan 0,5 ampere. Rumus untuk mencari tegangan yaitu V sama dengan I dikali R sama dengan 1,5 dikali 2 sama dengan 3 volt, 1 dikali 3 sama dengan 3 volt, 0,5 dikali 6 sama dengan 3 volt. Hitungan manual dengan simulasi hasilnya sama. Dari simulasi ini dapat kita simpulkan bahwa rangkaian seri arusnya sama, tegangannya berbeda. Rangkaian paralel, tegangannya sama, arusnya berbeda. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang disusun sejajar. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau bercabang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.